Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah kita bisa bersama hadir di majelis yang insya Allah mubarakah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, dan merupakan kewajiban, salah satu kewajiban kita selaku umat Islam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, barangkali yang masuk di WAG Riyadhus Shalihin, kami kemarin memposting semacam pemberitahuan bahwa ngarumas malam hari ini adalah Bapak narasumbernya Bapak Dr. Haji Nanang Gojali. Namun pas tadi hampir jam 5, setengah 5 mungkin, beliau nge-WA bahwa beliau memang sakit sehingga tidak mungkin bisa katanya memberikan tausiahnya, dan sebenarnya memang juga dulu tukeran dengan Pak Dr. Rudi juga gitu. Jadi temanya kita rubah, tidak kajian surat Al-Fatihah yang rencananya diinformasikan melalui WAG. Nah, malam ini temanya adalah terkait dengan Haji dan Ibrahim. Ini langsung karena memang ngedadak. Karena ini ngedadak. Namun demikian barangkali karena ini kebetulan di musim haji, dan saya kira keimanan kita terkait haji ini perlu ditingkatkan, karena terus terang aja Pak Ustadz, selama ini saya juga masih terkait dengan haji ini, apakah memang itu betul merupakan semacam panggilan atau undangan dari Nabi Ibrahim. Kan ada kalau kita diundang kemudian kita tidak menjawab sehingga kita tidak akan pernah naik haji ini. Kajian-kajian seperti itu barangkali perlu kita luruskan sehingga betul-betul ya, kalau kita tidak mendaftar ya kapan kita juga mau terdaftar di Kemenag gitu ya untuk haji. Barangkali keimanan kita perlu diperlurus terkait dengan haji ini sehingga ya niat kita betul-betul sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama kita. Barangkali demikian pengantar dari saya. Silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, di malam ini kita akan sedikit ngaguar ya. Yang pertama sisi mahiyah, substansi, yang kedua sisi tarikh, sejarah. Haji ini kan memang salah satu ibadah yang agak beda dengan ibadah yang lain. Kita melihat misalkan saja ketika ada hadis yang terkenal, rawi pertamanya itu kan Abu Hafs Umar bin Khattab yang menceritakan tentang iman, Islam dan ihsan kan. Lalu ada pernyataan penggalannya itu matannya sangat cukup panjang, juga sanadnya cukup panjang. Tapi rawi pertama itu adalah Abu Hafsin Umar bin Khattab. Mal Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti. Ada juga riwayat yang lain, hijjul baitinya yang keempat, shaum Ramadannya kelima. Tapi dua riwayat hadis ini semuanya sahih, tidak ada pertentangan. Tapi kita lihat lagi
di Al-Quran kenapa haji ini agak berbeda dengan yang lainnya? Apakah ini nasab, apa nisob gitu? Nasab, nasib, nisob. Kita kan suka begini kadang-kadang ya. Oh, udah saya tamat turunan haji, pantas we haji oge kan gitu. Itu berarti pikiran sosial kita, persepsi kita itu haji itu nasab. Biasanya pami bapak anak haji, akinah haji, buyutna haji, biasanya sok aya turunan haji kan gitu. Pami anu nikah kan sareng nami lamun nikah sareng Bu Haji kan naik haji oge nya Pak Haji Amin. Anjeunna teh tak can hajian ngan nikah ka istri anu tos haji kan naik haji kan gitu. Kinten-kinten gitulah. Ada juga nisab. Al-Quran itu kan menggambarkan artikelnya itu muqayyad ya. Coba kita lihat Pak. Misalkan saya banyak ayat yang berhubungan dengan haji. Salah satunya adalah di Ali Imran 97. Tapi dia berhubungan dengan 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ini hanya khusus bagi orang yang sanggup di dalam melaksanakan di perjalanannya. Beda dengan sholat kan? Sholat apapun dia tidak bisa tinggalkan. Ketika tidak mampu berdiri, duduk. Ketika tidak mampu duduk, nyangkere. Ketika tidak mampu nyangkere, terentang, mustaqian. Ketika tidak sanggup menentang, babi imain isyarat. Tapi haji, muqayyadnya itu adalah manis istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu di perjalanannya. Berarti keluarga yang ditinggalkannya ketika dia melakukan perjalanannya juga sampai mereka kembali ke tanah air. Nah, ada yang kita akan lihat lagi sisi sejarah. Ceritanya begini. Jadi haji itu hampir para mufassir, para ulama, terutama mu'arrikh ya, para pakar-pakar tarikh itu haji itu identik dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu keturunan Nuh. Ibrahim bin Tarikh, Tarikh bin Nahur, Nahur bin Sarau, Sarau bin Rau, Rau bin Falik, Falik bin Abir, Abir bin Salik, Salik bin Arfasad, Arfasad bin Sam, Sam bin Nuh. Berarti keturunan keberapa tuh? Hafal enggak Pak? Ibrahim bin Tarikh atau Azar, Azar bin Nahur, Nahur bin Sarau, Sarau bin Rau, Rau bin Falik, Falik bin Abir, Abir bin Salik, Salik bin Arfasad, Arfasad bin Sam, Sam bin Nuh. Apa ya? Kalau yang hafal berarti nanti Pak Ketua DKM akan berikan hadiah umroh karena haji. Tapi sampai Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Ibrahim itu furta tarikh. Tapi Al-Quran menggambarkan Azar. Ini ulama beda pendapat Pak. Sedikit saya bicara tentang sejarah Ibrahim. Ibrahim itu punya ayah namanya Azar. Tapi ada ulama yang memandang Azar itu uaknya. Sebab bapaknya Tarikh. Kan kapukur maki ya Pak. Pamiramana pupus sok diurus ku uak. Tia alit diurus ku uak. Pasti manggil bapak kan. Ya abati kan gitu. Nah, Tarikh atau Azar. Azar itu an-nahat. Nahat itu siapa? Pemahat patung yang luar biasa yang hasil karyanya itu sangat diidamkan oleh Namrud. Kebayang tuh Pak? Ibrahim gaduh anu ngurus ramana teh dia pemahat ulung gitu. Batunya itu batu patung-patungnya itu sangat diidamkan oleh Namrud. Kinten-kinten dibayaran ageng mah Pak.
Ageng pasti. Nah Azar ini dia punya saudara. Saudaranya itu melahirkan Lut alaihissalam. Jadi Ibrahim dengan Lut itu sepupu. Jadi Nabi Ibrahim sama Lut itu satu kakek. Cek orang mah dulur misan gitu. Pak, paham ya Pak ya? Ibrahim bin Tarikh, Tarikh bin Nahur, Nahur bin Sarau, Sarau bin Ro'au, Ro'au bin Falikh, Falikh bin Abir, Abir bin Salik, Salik bin Al-Fakhsad, Al-Fakhsad bin Sam, Sam bin Nuh. Sam inilah yang nanti dihubungkan dengan nenek moyang bahasa Arab. Nah Ibrahim ini setelah mendirikan Ka'bah, di Al-Baqarah pernah saya jelaskan. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Beres puing-puing Ka'bah didirikan, gimana? Kita lihat di surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj itu surah urutan ke-22 ya. Di ayat 27. Pertanyaannya kan tadi ya, apakah ibadah haji ini panggilan? Kita lihat surah ini di ayat ini. Wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq gitu. Suara saya agak masih kene pas sehat ya Pak. Masih pas sehat. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Kata Allah gimana? Wa adzin, dan serulah wahai Ibrahim. Seru. Azana itu kan artinya mengumandangkan, maka mas tukang azan, muadzin, azan tuh. Ai alim ya Ibrahim, serulah, beritakan kepada seluruh manusia. Di mana itu Pak ceritanya? Di Jabal Abi Kubais. Kalau yang sekarang keadaan Mekah sekarang Masjid Haram, di sini itu kan ada pintu Malik Abdul Aziz, pintu pertama Pak. Ke arah sini, ke arah kanan, terus ada sana raja. Itu namanya Jabal Abi Kubais. Dongkap PK Sunda Gubes. Da orang Sunda mah gitu kan ya. Emak kapungkur nuju haji ante naik gunung Jabal Nur. Pan ai Jabal teh gunung-gunung teh ya kan. Tanah orang Sunda teh hebat teh. Sabab urang mah masih kene, aya kene bubur di sanguan da teu wareg. Sami jeung nyebutkeun Jabal jeung gunung kan. Emak kapungkur nuju hajian naik gunung Jabal Nur. Emak kan ai gunung teh jabal-jabal kene kan gitu. Jabal Abi Kubais itu membentang setelah dari Safa Marwah kan gitu. Kalau yang pernah itu kebayang lah Pak. Safa Marwah itu jaraknya dulu landainya itu lebih kenanya itu adalah kira-kira sekitar 397 meter landainya itu. Beres Pak ceritanya. Gimana kata Allah? Ibrahim seru seluruh manusia. Serulah wahai Ibrahim. Wa azin fin nasi bil haji. Serulah olehmu Ibrahim seluruh manusia untuk mengerjakan haji. Gimana kata Allah ini? Ini jawab amar Pak. Jawab amar ini. Ini ilmu nahu ya urusannya. Azin itu fil amar. Jawab amarnya, iya tuh kari jalan. Niscaya mereka akan datang gitu. Kalau logikanya kan jika P itu 3 dan X itu 1, kira-kira kalau P kali X berapa Pak? 3 kali 1 ya. Undanglah olehmu Ibrahim maka niscaya. Itu kepastian Pak. Jawab amar. Contoh banyak jawab nahi di Al-Quran. Rabbana
Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil, terus saja. Ini perintah. Lalu jawabnya apa? Ya'tu karijalan. Mereka akan datang menemuimu Ibrahim rijalan, berjalan kaki. Ini lagi, wa ala kulli dhamirin. Nah, hebatnya Quran, Pak. Kenapa Al-Quran menyebutkan dhamirin? Unta yang kurus. Kalau unta yang dedegan biasa namanya ibil. Fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, gitu kan? Tapi unta yang aya nanti itu bebendol jamal, maka muncul di bahasa Inggrisnya camel. Aya rokok camel yang suka rokok. Gambaran naon, Pak? Unta itu orang Spanyol dulu tidak bisa menyebutkan jamal, maka pakai camel. Gitu ceritanya. Lengkap kacikong jadi kamal kan, ya beda kan gitu. Jamal. Ini dhamir, unta yang kurus. Apa maksudnya? Dan mereka menunggangi unta-unta yang kurus. Saking mereka ingin haji, unta-unta kurus pun mereka kendarai saking pentingnya haji. Apalagi kalau yang besar gitu. Saking pentingnya haji, biarkan mobilnya itu butut, biarkan kendaraannya itu tidak mewah. Yang penting mereka bisa hajian. Tapi sekarang kan mewah luar biasa, Pak ya. Pesawat kita kan Boeing, kadang Airbus. Mobilnya sekarang luar biasa ya, jemaah haji kita ya Pak Haji Iman, pengalaman kita pakai Hafilah, pakai Sabto yang lain-lain. Saking pentingnya, Ibrahim Pak manggil Pak. Kemana manggilnya? Min kulli fajjin amikin, dari setiap penjuru yang jauh. Urang teh ulang maleber Pak, Nabi Ibrahim di mana? Di Saudi Arabia hari ini, dulu namanya Bakkah. Jarak kita apa di Google Map dari Mekah ke sini sekitar 9.487,8 meter. Eta Nabi Ibrahim kilometer, mohon maaf. 9.487,3 meter, kira-kira sebegitu karena ada singgungan sedikit di mapnya itu. Kadangu ku orang maleber Pak. Min kulli fajin amik, dari setiap penjuru Pak. Gimana Ibrahim bicara Pak di hadis Abu Hurairah contohnya. Atau saya kutip misalkan saja di Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Ya Allah, ketika aku panggil di atas Jabal Abi Gubais ini, kira-kira manusia yang lain mendengar tidak? Panggil olehmu Ibrahim, urusan aku yang akan mengingatkan mereka. Dipanggil itu, kita gitu kan di Jabal Abi Gubais, tacan ayat toa Pak, tacan ayat speaker, tacan ayat WA naon, dipanggil, ya ayuhan nas hajju fi hadal bait. Wahai manusia, berhajilah kalian di rumah Allah ini kan gitu. Dipanggil Bapak orang maleber berangkat ya. Itu teh kan seruan Ibrahim sebenarnya awalnya. Di penjuru yang jauh Pak. Komo nu caket gitu kan. Jadi ini menandakan bahwa untuk meningkatkan keinginan haji itu, maka ada keyakinan bahwa Allah itu akan memanggil. Ketika Allah sudah memanggil, maka Allah akan memampukan. Karena tidak setiap orang yang mampu dia bisa berangkat haji Pak. Tapi ketika dipanggil hatinya, Allah akan memampukan Pak. Benar ya Pak? Yang pasti parang, apalagi jika ada niat haji Pak. Malah ada salah satu hadis yang cukup pelik ya, atau yang kira-kira cambukan. Barang siapa yang punya harta kira-kira 1 miskol emas dulu ya, tapi dia tidak haji, maka dia termasuk salah satu jangan-jangan dia munafik, gitu bahasanya. Jangan-jangan dia munafik. Dia sudah punya harta Pak, tapi tidak mau haji gitu. Tidak mau haji, berarti dia tidak mau dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kebayang itu Pak cerita Pak.
Gimana kata Allah? Ibrahim, itu urusan aku. Ternyata Pak, suara Ibrahim manggil masuk ke sulbi laki-laki dan perempuan. Masuk ke mana? Ke rahimnya. Gimana? Wa qalu labbaika labbaika labbaik. Maka si janin itu Pak yang ada sulbi berkata labbaik, labbaik, labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang panggilanmu. Berarti itu Pak, kisah itu di hadis itu membenarkan bahwa pantas ketika kita sedang haji, apalagi setelah niat umroh, gimana? Labbaik Allahumma labbaik, kan gitu. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bergumuruh Pak. Di pesawat juga begitu kan, di mana-mana. Kenapa? Min kulli fajin amik gitu. Nah, Ibrahim ini yang menurut ulama itu sangat dihubungkan dengan ibadah haji. Kita lihat Zamzam contoh Pak, sedikit Zamzam. Terbayang peta Arab ya? Kebayang gitu ya? Kebayang lah. Kalau ke sana kan tidak ada. Di atas utara itu setelah Baghdad, Irak, di situ ada Syria. Syria kesananya ada Yordania, masuk Palestina, masuk Israel, masuk Gaza, masuk Mesir. Ke bawah Syria ada Madinah, di situ ada Kuwait, ke bawahnya ada Qatar, sini ada lagi Abu Dhabi, di situ ada lagi semua ke bawah sampai Yaman. Ibrahim orang mana Pak? Orang Kaldan. Kaldan itu di mana? Di Babilonia. Bapak ingat ceritanya Namrud dengan Nebukadnezar, itu Babilonia. Bahasanya bukan Arab, tapi Hebrew, Ibrani kan gitu. Pak, kemana hijrah pernah migrasi kemana? Ke Mesir, Goptik, Kipti Arabnya. Nabi Ibrahim punya istri namanya siapa Pak? Sarah. Sarah dicana ke Mesir, ke usaha, ke Nabi Ibrahim, bertemulah Hajar. Gimana? Punyalah Hajar. Hajar punya anak namanya Ismail. Ismail itu adalah tarkibnya. Ismail ya Allah, dengarkan permohonan kami Pak. Ngahirkan Ismail. Etaku Allah Pak, takdir Allah. Ibrahim, Hajar, Ismail, engkau harus hijrah. Kemana? Migrasi kemana? Ada sebuah daerah di timur jauh namanya apa? Faron. Jadi Kang Ajid dulu itu daerah Makkah itu namanya Faron. Setelah Ibrahim, Ismail berdiri situ namanya Bakkah. Beberapa ribu tahun lagi namanya Makkah kan gitu. Jadi Faron, Bakkah, Makkah. Kabayang tuh Pak, jarak kira-kira jalur di mana di Palestina ke Arab Saudi seberapa kilometer Pak? Pakai pesawat pun 2 jam 40 menit. Mangkaning dulu padang pasir. Aduh ya Allah, ada navigatornya kan terus saja. Dugi di sebuah lembah. Gimana? Ibrahim berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi jar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keluargaku. Siapa? Ismail dengan Hajar. Di mana? Biwadin ghairi jar'in, di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan sama sekali. Singkat ceritakan Pak ya. Ibrahim uih deui Pak ditinggalkeun. Eta Siti Hajar kan mah, apa yang engkau lakukan Ibrahim padaku? Apa yang engkau lakukan Ibrahim kepada aku? Manusia biasa kan Pak ya. Ditinggalkan Pak Haji Iman, kebayang tuh Pak. Cing Pak ya mah tong waka kitu. Bojo orang diantar ke pasar, ari uihnya tinggalkan ngamak mau apa cing cobian. Bojo orang teh Pak antar ke pasar, ari pas ke pasar teh maklum tukang nguseup Pak. Aya we eupan nu alus, eupan, meser eupan, hilap ka bojona belenyeng we Pak ka maleber,
pas di Maleben nabarkas, astagfirullahaladzim, pamajikan di pasar kene ngamak mau apa kinten. Tapi Hajar tidak Pak. Di situ kan ada peristiwa ya, kealaman, biologis, dehidrasi, terus kan panas. Cari sumber air tidak ada. Buah uih kan Hajar di mana? Sofa Marwah. Marwah, sofa Marwah. Ketika salatrinya dehidrasi, pokoknya terus gitu. Ternyata itu Ismail kecil mengepakkan kakinya Pak ke tanah. Plek. Keluar cai zam. Ada zam. Memancar. Ini memancar. Jadi zam-zam itu artinya memancar Pak. Jadilah zam-zam. Sekarang Ibrahim kan beres Pak, Ibrahim beres, Ismail terus usia kira-kira remaja Pak, mau disembelih. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka madza tara. Eta urang kali anu bika cinta Pak, tos ada ageng Pak, Ibrahim uih deui ti ditu Pak, sekitar Palestina ka Makkah deui kanggo mencit Ismail Pak. Sesungguhnya anakku, aku ini bermimpi menyembelihmu. Terus kumaha? Tapi Ibrahim punya demokrasi pada anaknya. Madza taro, bagaimana pendapatmu? Tapi Ismail, anak seorang nabi yang soleh gimana? Wahai bapakku, ya abati if'al ma tu'mar, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan menemukan orang yang sabar. Beri pencit Pak Haji Iman, di mana? Di Mina itu kan sekarang. Itu awalnya Muna Pak, harapan kan. Mina di situ. Dongkap setan kan. Ibrahim, NTT Nabi, kira-kira supaya sederhana bahasanya ya. Engkau itu seorang Nabi, maknya rek ngabunuh. Baledo gue kan. Jumroh kan. Naik deh Ibrahim teh ke Bukit Mina teh apa? Ibrahim ingat, ieu teh anak si mata wayang. Li annahu waladun wahidun minka gitu bahasa Arabnya. Ismail ini anak satu-satunya darimu kan gitu. Baledog deui kan jumroh. Ibrahim ingat kumaha tah orang Mekah lamun apaleun Ibrahim ngabunuh anakna jumroh. Muncul peristiwa naon? Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Berarti semuanya hampir berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Gitu Pak ceritanya kira-kira ya, sejarah tentang Nabi Ibrahim. Belum lagi setelah beres itu ada kurban, udhiyah, diganti oleh Allah kan. Watallahu lil jabin. Eta pisauna Pak, tos aina pelipisna gitu. Gimana? Wa fadainahu bidzibhin azimin. Maka aku ganti tebus Ismail dengan domba yang besar. Can ge beres ngageresel. Di hadapannya sudah ada kibas yang besar. Maka di situ peristiwa kurban. Jadi Ibrahim ini sangat nyata. Tetapi bagi kelompok agama yang lain, walaupun satu inti, satu sumber, Ibrahim itu melahirkan Islam. Ibrahim melahirkan Nasrani. Ibrahim akan melahirkan Yahudi Pak. Kenapa? Ismail usia belasan, ternyata Siti Sarah ngandung Pak. Ketika ngandung lahirlah Ishak. Dulu ada tokoh fisikawan namanya Isaac Newton. Pak Haji Iman. Ishak Newton gitu, Ishak Newton. Ishak gaduh putra namina Yakub. Yakub gaduh putra namina Yusuf. Terus hubungannya dengan Yahudi, hubungannya dengan Nasrani. Nah, garis kita Muslim Islam yang di bawah Muhammad itu lewat Nabi Ismail. Yang melahirkan nanti agama Yahudi dengan Nasrani adalah jalurnya di Sarah.
Jadi Ibrahim dari 2 istri itu melahirkan agama yang besar. Dari Hajar Ismail melahirkan Islam, dari Sarah Ishak melahirkan Yahudi dan Nasrani. Jadi sebenarnya kita saudara Pak, tapi tengah-tengah banyak perubahan-perubahan kitab suci sehingga menjadi kesalahan. Makanya di kelompoknya jalur sini yang tadi Ishak, Yakub, itu tidak dikenal ibadah haji. Ibadah haji dikenalnya adalah di kelompok Ismail yang lain. Gitu Pak, singkat cerita kita diskusi saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Arafah Pak. Hadis sahih Abu Hurairah. Al-Hajju Arafah, haji itu di Arafah. Kapan? Tanggal 9. Bagaimana mekanismenya? Nah begini Pak. Zaman Rasulullah awal itu, Rasul itu kan hajinya terakhir, haji wada. Masuk kemana dulu Pak arah Madinah itu? Ke Mina. Tarwiyah dulu Pak. Maka sekaya orang saum tarwiyah, saum Arafah. Apa tarwiyah? Kan tadi peristiwa Ibrahim ketika nimbang-nimbang mimpinya itu kan. Ro'a itu kan mimpi fil manam. Terus saja. Dari situ baru ke Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9. Jemaah kita hari ini Pak, kalau tanggal 9 ke Arafah, pasti dan dipastikan tidak bisa masuk ke Arafah. Karena apa? Saking padatnya. Mangkaning haji itu di Arafah. Maka jamaah kita hari ini di hotel masing-masing, pondok masing-masing suka dikirim ke Arafah pada tanggal 8. Di pagi-pagi ayah, sore ayah. Yang penting malam 9 itu sudah di Arafah. Kenapa? Lamun berangkat pagi-pagi pun, karena kan peristiwa wukuf itu kan zuhur Pak. Ba'da zuhur kan, sampai kepada masuk sunnahnya ya, masuk sampai pada masuk malam sedikit. Lamun tanggal 8 angkat di Mekah, misalkan hotelnya di Mahbas Jin, ke Arafah 7 kilo Pak, tidak bisa masuk Pak. Gitu Pak Kalvin ya. Nah sekarang di Arafah itu kapan mulainya wukuf itu? Tergelincirnya matahari, lohor kan, lohor lah. Sampai kapan? Sampai nanti sunnahnya masuk pada malam 10 menjelang Muzdalifah. Janten saya nama Arafah teh dina tanggal 8 teh jamaah haji teh maghrib teh masih keneh di Arafah. Tos maghrib ngageser ke Muzdalifah. Jarak Arafah Muzdalifah itu 11 kilo. Jarak Muzdalifah ke Mina 8 kilo. Ngan siga kieu Pak, itu Arafah beres Haddul Arafah, batas wilayah Arafah itu Muzdalifah siga caket Pak pada 11 kilo. Pan memang kan ngampar saudara biar makan gitu. Gitu ya Mas. Apa yang dibaca? Jadi Rasulullah gini kapungkur Pak. Ketika ada Arafah melaksanakan sholat duhur dan asar itu jama takdim kosor. Jadi pas adaan biasa gitu, ayo wukuf Arafah. Apa bacaannya? Ya silakan istighfar gitu Pak. Banyaknya harus istighfar atau bacaan-bacaan sesuai dengan petunjuk Nabi. Dari situ dari Arafah, apapun Pak, mau baca Quran, mau apapun silahkan. Dan tidak mesti ada wudhu Pak. Kecuali sedang sholat ya. Kalau tawaf, wudhu batal jadi batal. Sebab tawaf itu kesolah. Di situ Pak langsung kemana? Ke Muzdalifah. Geser tuh. Sampai mabit. Mabit itu yang penting memasuki tengah malam. Lewat tengah malam. Walaupun tidak nginep. Pas ke itu teh Pak mabit teh sampai jam 2 malam. Nyanak batu teh apa kalau jumroh tadi ceritakan kan? 7 di Pasalapan kan sadayana kan. Lamun nafarna nafar salis. Terus saja digeser ke Mina, tapi tong dibayangkan seperti zaman Nabi
Walaupun hanya 7 kilo dari Muzdalifah ke Mina, itu perjalanannya bisa 3 jam pakai mobil. Saking zahmah ya, saking macet. Nah, kalau ada orang yang tidak wukuf di Arafah, berarti tidak sah hajinya, sebab Arafah itu wukuf menjadi rukun haji. Makanya orang yang sakit keras pun Pak anu tos ngap-ngapan hapunten oleh pemerintah kita, oleh Daker kerjasama dengan Kemenkes dan Kementerian Agama, itu ada safari wukuf. Yang penting mah masuk ke wukuf ya Pak, ke Arafah, pakai mobil sekilas saja, jadi haji itu Pak. Karena itu kewajiban pemerintah memastikan harus haji, kecuali meninggalnya sebelum wukuf. Kalau masih wukuf ngapain ya Pak Kabin, aya kena kieu. Dina ambulan teh Pak, mohon maaf ya, ini Pak Haji Iman pengalaman dah, urus kesehatan. Langsung Pak sampai wukupan. Yang penting mah aya di Arafah weh. Walaupun hanya sedetik aja Pak, diam sebentar, berangkat deh jadi hajinya kan gitu, sah hajinya. Gitu ya Pak Kabin, ini luar biasa nih muasan kita Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Memang kita banyak penasaran, namun demikian karena waktu sholat isya kita sudah melewati, maka kita akhiri saja barangkali di kajian Ngarumas kali ini. Dan itu tadi Pak, kalau Arafah itu memang ya begitulah gitu ya, karena siapapun yang berhaji itu pasti harus ke situ gitu, harus ke situ. Baik Bapak dan hadirin semuanya, demikian yang bisa disampaikan pada Ngarumas kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah serta kita berdoa mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah haji, paling tidak atau sekurang-kurangnya kita bisa umroh sehingga bisa kebayang di Arafah, bisa kebayang di Muzdalifah, bisa kebayang di Mina, termasuk juga di Jazirah Arab lainnya. Barangkali demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa bersama, kita akhiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.